Langsung dimulai aja ya, Bu. Baik, dimulai saja, Mbak. Oke. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang terhormat kepada Prof. Lupi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok satu, konsentrasi akuntansi keuangan yang terdiri dari Adinda, saya, Mazi, Anggi, Kristina, Sausan. Izin untuk memaparkan hasil diskusi kami dari dari keempat topik yang telah diberikan. Kami sepakat untuk memilih topik satu dan 4 beserta review artikel yang relevan dari kedua topik tersebut. Oke, untuk untuk topik yang pertama dengan judul Adopsi IFRS Sustainability Disclosure Standard, implikasi terhadap transparansi dan compatibility laporan keuangan lintas negara akan disampaikan oleh Mbak Sausan. Kepada Mbak Sausan, saya persilahkan. Cek, maaf apakah suara saya terdengar? Em, Boleh dilanjut Mas Anggi ke slide PPT ini. Baik. Di sini kelompok satu dengan bidang kajian akuntansi keuangan akan memaparkan hasil diskusi eh, yang membahas tentang topik satu, yaitu topik satu dan topik empat. Yang pertama topik satu dulu, yaitu adopsi standar pengungkapan keberlanjutan IFRS, ISSB 2023-2024, dan implikasinya untuk transparansi dan komparabilitas dalam pelaporan keuangan lintas batas. Nah, jadi topik ini tuh muncul sebagai respon atas meningkatnya kesadaran global akan pentingnya pelaporan yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan semata, tapi juga mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan juga tata kelola atau ESG. Nah, topik ini juga mengeksplorasi adopsi penting standar IFRS S1 dan S2 oleh International Sustainability Standard Board atau ISSB dengan fokus pada implikasinya mendalam terhadap transparansi keuangan dan juga komparabilitas lintas negara dalam pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Boleh dilanjut slide-nya? Baik. Yang pertama itu tentang kerangka kerja inti dari standar pengungkapan keberlanjutan IFRS yang dikembangkan oleh International Sustainability Standard Board atau SSB. Nah, jadi SSB itu didirikan pada tahun 2021 di bawah naungan IFRS Foundation dengan mandat untuk mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan yang terpadu dan dapat diterima secara global. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan di seluruh dunia itu memiliki acuan yang sama dalam menyampaikan informasi keberlanjutan yang relevan dan dapat dibandingkan lintas yurisdiksi gitu, lintas negara. Sebagai hasilnya SSB itu menerbitkan dua standar utama yaitu FRS S1 dan S2 yang mana efektif berlaku mulai 1 Januari 2024. Nah, IFRS S1 atau General Requirements for Disclosure of Sustainability Related Financial Information menyediakan kerangka umum atau persyaratan umum untuk mengungkapkan informasi keuangan yang terkait keberlanjutan. Fokusnya adalah menjelaskan bagaimana risiko dan peluang keberlanjutan itu dapat mempengaruhi akses ke keuangan atau pembiayaan, serta biaya modal perusahaan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kemudian kalau IFRS S2 atau Climate Related Disclosure, secara spesifik itu mengatur pengungkapan informasi terkait perubahan iklim, baik risiko fisik seperti bencana alam, banjir, atau suhu ekstrim, maupun risiko transisi seperti perubahan regulasi dan juga pergeseran teknologi menuju ekonomi hijau yang mempengaruhi model bisnis entitas. Nah, kedua standar ini itu disusun berdasarkan empat pilar utama
pengungkapan SSB yang mana saling melengkapi satu sama lain, yaitu tata kelola atau governance yang menjelaskan bagaimana organisasi mengatur dan mengawasi resiko serta peluang keberlanjutan. Kemudian ada strategi menguraikan bagaimana faktor-faktor keberlanjutan mempengaruhi strategi bisnis, perencanaan keuangan, dan model operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada risk management atau manajemen risiko yang menggambarkan bagaimana risiko-risiko keberlanjutan itu diidentifikasi, dinilai, dan dikelola oleh perusahaan. Kemudian ada metrik dan target yang menjelaskan indikator, ukuran kerja, dan juga target yang ditetapkan untuk mengelola aspek keberlanjutan yang material. Nah, melalui keempat pilar ini, IFRS S1 dan S2 itu membentuk kerangka kerja yang menyeluruh, tidak hanya untuk laporan, tapi juga untuk mendorong integrasi antara strategi bisnis dan keberlanjutan. Nah, dengan demikian laporan yang dihasilkan itu bukan sekedar formalitas kepatuhan, tapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan itu menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Jadi secara keseluruhan kerangka inti ini menjadi fondasi dari sistem menghubungkan aspek keuangan dan juga non-keuangan dalam satu format terstandar, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi korporasi di tingkat internasional. Boleh dilanjut slide-nya. eh, di sini membahas tentang implikasi utama dari adopsi IFRS S1 dan IFRS S2 tadi. Eh, Bagaimana dua standar itu tuh meningkatkan transparansi dan kompatibilitas pelaporan keuangan secara global gitu. Nah, jadi sebelum ada standar dari SSB pelaporan keberlanjutan di berbagai negara itu kan masih sangat beragam, sehingga informasi yang dihasilkan itu sulit untuk dibandingkan antar lintas negara gitu. Nah, perbedaan ini menimbulkan tantangan terutama bagi investor dan juga pemangku kepentingan global yang membutuhkan informasi yang seragam dan juga dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Jadi diberlakukan lagi FRS S1 dan S2 uh, untuk mengungkapkan secara terbuka bagaimana isu keberlanjutan berdampak terhadap posisi dan kinerja keuangan mereka gitu. Jadi hal ini memperkuat aspek transparansi pelaporan dengan mewajibkan materialitas finansial dari faktor-faktor keberlanjutan, karena informasi yang sebelumnya bersifat naratif atau kualitatif kini harus disajikan secara terstruktur dan terintegrasi dengan laporan keuangan utama antara data finansial dan juga data non-finansialnya. Kemudian juga IFRS S1 dan S2 itu mendorong kompatibilitas antar perusahaan dan juga antar negara. Jadi dengan adanya satu kerangka global, investor tuh dapat menilai dan membandingkan kinerja keberlanjutan perusahaan dengan basis yang sama, tanpa terhambat oleh perbedaan format, perbedaan indikator, ataupun definisi antar negara kayak gitu. Kayak tingkat emisi karbon misalkan, atau penggunaan energi terbarukan dan juga yang lainnya gitu. Nah, kalau dari sisi praktis, standar ini juga memperkuat integrasi antara pelaporan keuangan dan non-keuangan. Jadi laporan keberlanjutan itu tidak lagi berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari sistem pelaporan korporat yang utuh, di mana informasi lingkungan, sosial, tata kelola itu memiliki hubungan langsung dengan resiko dan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian ISSB memperkenalkan konsep materialitas keuangan yang berfokus pada isu-isu keberlanjutan yang secara langsung itu mempengaruhi nilai perusahaan dan juga keputusan investor. Kemudian penerapan IFRS S1 dan S2 itu bukan hanya reformasi teknis pelaporan, tapi juga transformasi paradigma akuntansi modern. Standar ini membawa pelaporan perusahaan ke arah yang lebih transparan, terstruktur, terstandarisasi, dan akuntabel, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan memudahkan perbandingan lintas sektor maupun lintas negara. Gitu. Jadi SSB itu berperan penting dalam membangun fondasi pelaporan global yang menyatukan dua dunia, yaitu keuangan dan juga keberlanjutan, untuk menciptakan sistem akuntansi yang lebih relevan bagi era ekonomi keberlanjutan. Bisa dilanjut slide-nya. Kemudian di sini ada artikel yang kami review untuk topik satu, yaitu artikel pertama judulnya Corporate Carbon Transparency in Europe, the Transformative Role of IFRS Sustainability Standard in Auditing and Reporting. Ditulis oleh Nureddin Najib dan Benya Cliff Kamel pada tahun 2025 yang mengkaji bagaimana penerapan IFRS S1 dan S2 itu berdampak pada transparansi dan keterbandingan pelaporan karbon di kawasan Uni Eropa, khususnya setelah diberlakukannya kebijakan Corporate Sustainability Reporting Directive atau CSRD.
Nah, penelitian ini membahas bagaimana perusahaan-perusahaan besar di Eropa itu mulai menyesuaikan sistem pelaporan mereka dengan kerangka ISSB, terutama terkait pengungkapan emisi karbon dan juga resiko iklim. Jadi fokus utama meningkatkan transparansi dan juga comparability antar perusahaan, sekaligus mengidentifikasi area yang masih lemah dalam penerapannya. Nah, penelitian ini tuh menganalisis laporan keberlanjutan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa utama Uni Eropa, termasuk di sektor energi, manufaktur, ataupun keuangan. Datanya dikumpulkan berdasarkan elemen pengungkapan yang direkomendasikan dalam IFRS S2 seperti pelaporan emisi skop 1, skop 2, dan skop 3, serta pengungkapan strategi mitigasi iklim dan tata kelola keberlanjutan perusahaan. Kemudian hasil penelitian itu menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan dasar seperti skop 1 dan skop 2 itu sudah cukup tinggi, mencapai sekitar 78% dari sampel perusahaan. Nah, hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat untuk mengungkapkan emisi yang dihasilkan langsung maupun yang berasal dari konsumsi energi. Namun hasilnya masih ditemukan berbeda pada pengungkapan emisi skop 3, yaitu emisi tidak langsung yang timbul dari seluruh rantai pasok mulai dari pemasok bahan baku hingga penggunaan produk oleh konsumen. Pengungkapan skop 3 masih sangat terbatas, hanya sekitar 28% perusahaan yang menyajikan data lengkap dan juga terverifikasi. Nah, keterbatasannya itu disebabkan oleh kualitas datanya yang lemah dan juga kurangnya panduan audit dan verifikasi independen. Artikel ini juga menyoroti bahwa meskipun IFRS 2 telah menjadi standar yang global, pelaksanaannya di Eropa itu masih perlu diselaraskan lagi dengan regulasi regionalnya. Gitu. Kemudian, kalau dari hasil temuannya, penulis artikel ini merekomendasikan 3 langkah utama untuk memperkuat implementasi standar ISSB di Eropa, yaitu menetapkan kewajiban pengungkapan emisi skop 3 secara bertahap, eh, untuk seluruh sektor industri dengan dukungan panduan teknisnya rinci. Kemudian yang kedua, memperkuat peran auditor keberlanjutan agar pelaporan emisi dapat memiliki tingkat keandalan yang setara dengan audit laporan keuangan tradisional. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sistem digital pelacakan karbon berbasis teknologi seperti blockchain dan AI verification agar data rantai pasok dapat dikumpulkan dan diverifikasi secara otomatis. Gitu. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa adopsi S2 itu telah meningkatkan transparansi pelaporan emisi karbon, namun komparabilitas lintas sektor dan kualitas datanya masih menjadi kendala utama. Tuh. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, kemudian artikel kedua yang kami review itu untuk topik satu berjudul Adoption Strategy of FRS Sustainability Disclosure Standard Toward Realization of Comprehensive Corporate Reporting oleh Muhammad Fitra Mahaini tahun 2023. Nah, artikel ini tuh relevan membahas bagaimana Indonesia mempersiapkan diri untuk mengadopsi standar pengungkapan keberlanjutan IFRS yang baru diterbitkan oleh ISSB, yaitu IFRS S1 dan S2. Kalau tadi kan kalau yang artikel pertama tadi kan bagaimana implementasinya di Uni Eropa. Nah, kalau ini tuh bagaimana strategi nasional Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut gitu. Dalam artikelnya ini, IAI melalui Task Force Comprehensive Corporate Reporting telah membentuk inisiatif untuk mengembangkan pendekatan adopsi IFRS SDS secara bertahap. Tujuannya agar Indonesia tidak sekedar menyalin standar global, tapi mampu menyesuaikan dan mengharmonisasikannya dengan konteks lokal. Nah, untuk mengatasi perbedaan yurisdiksi dan memastikan implementasinya itu efektif, penelitian ini menguraikan 3 model untuk mengadopsi IFRS SDS di Indonesia, yaitu strategi harmonisasi melalui metode RISE. RISE ini singkatan dari Relevance, Alignment, Integration, Sinergi, dan Evolution. Jadi pendekatan ini menekankan bahwa adopsi standar global itu harus tetap mempertimbangkan relevansinya terhadap kondisi nasional. Jadi IFRS S1 dan S2 itu masih perlu diselaraskan lagi dengan regulasi yang sudah ada seperti peraturan OJK tentang keuangan keberlanjutan dan pedoman GRI Indonesia kayak gitu. Kemudian yang kedua, analisis prospektif retrospektif yang dilakukan dengan meninjau praktik pelaporan keberlanjutan yang telah berjalan di Indonesia selama 1 dekade terakhir, sekaligus memproyeksikan arah kebijakan ke depan. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan model pelaporan keberlanjutan konseptual yang bertujuan membangun kerangka konseptual yang mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan secara terpadu.
Nah, pendekatan ini sejalan dengan semangat pelaporan terintegrasi atau integrated reporting yang menekankan hubungan antara kinerja ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Slide selanjutnya, Mas. Oke, terima kasih Mbak Sausan. Untuk artikel yang ketiga yaitu praktik pengungkapan lingkungan yang kooperatif. Di review artikel ini, peneliti yang bertujuan membandingkan praktik pengungkapan lingkungan atau corporate environmental reporting atau disebut dengan CR antara perusahaan-perusahaan besar di Inggris atau disebut dengan UK dan Amerika Serikat atau US. Studi ini berfokus pada periode tahun 2018 sampai 2019 menggunakan 100 perusahaan dan sebagai sampel untuk penelitian ini. Adapun hasil penelitiannya yaitu yang pertama, perusahaan di USA atau Amerika Serikat mengungkapkan 2 kalimat lebih banyak konten lingkungan dibandingkan perusahaan di UK. Hal ini menunjukkan pengaruh kuat sistem regulasi berbasis aturan atau rules based di USA dibandingkan sistem berbasis prinsip atau principle based di UK. Dan hasil yang kedua yaitu perusahaan USA menunjukkan korelasi lebih kuat antar indikator volumetrik menandakan strategik pelaporan yang lebih stabil dan terstruktur. Sebaliknya, perusahaan UK mengalami penurunan konsisten yang mengidentifikasikan pergeseran ke gaya pelaporan yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, hasil penelitian yang ketiga yaitu fokus legitimasi atau USA cenderung mengejar pragmatik legitimasi atau menghindari legitasi dan memenuhi tekanan regulasi. Sedangkan UK lebih menekankan pada moral atau kognitif legitimasi atau tanggung jawab sosial dan etika. Dan implikasinya di dalam pelaporan yaitu pertama, pendekatan teori legitimasi lebih kuat. Yang kedua, analisis statistik komprehensif dengan data lintas negara besar ini lebih kuat juga. Terus yang ketiga, adanya kontribusi nyata terhadap pemahaman konteks budaya dan regulasi globalnya. Berdasarkan penelitian ini, teori yang digunakan itu teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan menyesuaikan pengungkapan untuk mempertahankan legitimasi sosial di mata pemangku kepentingan. Dan artikel yang keempat yaitu slide selanjutnya, Mas. Adapun artikel yang keempat yaitu mengenai penerapan standar ISSB di pasar negara berkembang, di mana penelitian ini mengkaji kesiapan organisasi perusahaan di Maroko dalam mengadopsi standar keberlanjutan internasional yang baru diperkenalkan oleh International Sustainability Standard Board atau ISSB, yaitu IFRS S1 dan IFRS S2, dengan menggunakan teori diffusion of Innovative atau DOI. Studi ini meneliti bagaimana faktor-faktor internal seperti kapasitas serap, struktur dan budaya organisasi, serta kokistrokrasi atau tata kelola yang buruk memenuhi tingkat kesiapan adopsi standar tersebut. Dan hasil penelitian ini ada 4, yaitu kapasitas serap atau absorptive capacity merupakan prediktor paling signifikan terhadap kesiapan adopsi standar ISSB dengan alpha 0,5, dengan nilai yaitu 0,509, perusahaan dengan kemampuan tinggi untuk memperoleh mengasimilasi dan menerapkan pengetahuan eksternal menunjukkan kesiapan lebih besar. Dan yang kedua yaitu struktur, ukuran, dan budaya organisasi juga berpengaruh positif dengan nilai 0,184 meskipun pengaruhnya relatif kecil. Dan yang ketiga, kakistrokasi atau tata kelola yang lemah hanya memiliki pengaruh marginal atau dengan nilai 0,054 menunjukkan bahwa meskipun terdapat inefisiensi internal, perusahaan tetap terdorong untuk mengikuti standar internasional karena tekanan eksternal dan ekspektasi investor global. Dan yang keempat yaitu model struktural menunjukkan R-nya yaitu 0,483 menandakan kemampuan prediktif yang cukup kuat.
Penelitian ini menegaskan bahwa kapasitas serap adalah kunci utama keberhasilan adopsi ISSB di pasar negara berkembang. Sehingga faktor struktural dan budaya hanya berperan pendukung, sedangkan masalah tata kelola bukan penghambat utama di dalam penelitian ini. Dengan demikian, peningkatan kemampuan pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan menjadi strategi utama untuk mempercepat transisi menuju pelaporan berkelanjutan global. Untuk artikel yang kelima akan dijelaskan oleh Mbak Abigail. Silakan, Mbak. Terima kasih. Nah, artikel kelima ini adalah tanggapan investor global terhadap rancangan standar keberlanjutan dan perubahan iklim dari Dewan Standar Keberlanjutan Internasional. Di artikel kelima ini membahas bagaimana tanggapan para investor di seluruh dunia terhadap rancangan standar keberlanjutan yang dibuat oleh ISSB, yaitu IFRS S1 dan IFRS S2. Tujuannya untuk melihat apakah para investor mendukung atau justru memiliki pandangan yang berbeda terhadap rancangan standar ini. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas investor setuju dan mendukung pembentukan standar pelaporan keberlanjutan global oleh ISSB. Mereka ingin laporan keuangan yang konsisten, bisa dibandingkan antar negara, dan kredibel di mata pasar. Tapi ada juga beberapa perbedaan pendapat atau disonansi di antara investor. Yang pertama ada disonansi nilai. Beberapa investor tidak setuju dengan fokus ISSB yang melihat dampak pada nilai perusahaan atau single materiality. Mereka ingin standar ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas atau double materiality. Yang kedua ada disonansi definisional. Banyak investor merasa istilah istilah ini seperti material, signifikan, atau jangka pendek dan panjang yang belum jelas, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Yang ketiga ada disonansi karena asuransi. Beberapa investor menilai pentingnya audit atau jaminan independen terhadap laporan keberlanjutan. Tapi hal ini belum dimasukkan secara jelas dalam rancangan standar. Yang keempat ada disonansi praktis, yaitu investor setuju pentingnya pelaporan emisi Scope 3, tapi mereka khawatir karena data dan metode pengukurannya belum memadai, terutama di industri yang rantai pasoknya kompleks. Yang terakhir, heterogenitas investor. Artinya masih ada perbedaan pandangan di antara investor karena mereka punya fokus dan kepentingan yang berbeda-beda. Selanjutnya, eh, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, meskipun ada dukungan yang kuat terhadap ISSB dan tujuan untuk menciptakan standar pelaporan global, masih ada beberapa masalah penting yang perlu diselesaikan. Penelitian ini menyoroti bahwa agar standar IFRS S1 dan S2 benar-benar bermanfaat bagi investor, maka ketegangan atau perbedaan pandangan tadi harus diatasi. Jika isu seperti materialitas ganda, kejelasan istilah, dan jaminan audit atau asuransi tidak diselesaikan, maka keabsahan dan penerimaan standar IFRS S1 dan S2 bisa diragukan oleh pasar. Jadi walaupun arahan pembentukan standar ini sudah baik, penerapannya tetap butuh penyempurnaan supaya benar-benar bisa digunakan secara global. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Anggi. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami akan menjelaskan topik 4 yang mengenai perkembangan integrated reporting dan value reporting foundation sebagai pengganti laporan keuangan tradisional. Sebelumnya kelompok kami eh, ingin menjelaskan bahwa kenapa sih kami mengambil topik 4 ini karena pelaporan keuangan atau pelaporan yang dibuat oleh perusahaan itu harus mengikuti kemauan atau kondisi pasar sekarang. Karena pasar sekarang itu mewajibkan agar semua laporan keuangan itu terbuka atau terintegrated dan bersifat berkesinambungan. Jadi kenapa alasan kelompok kami mengambil topik 4? Karena uh,
itu tadi adalah kebutuhan untuk eh, menarik investor dan untuk menjadikan perusahaan itu menjadi perusahaan yang eh, apa eh, yang ter sistem ter tersustainability lah tuh. Selanjutnya, aduh, nah ini merupakan dasar teori yang merupakan dasar dari kenapa kami dasar teori kenapa kami mengambil topik 4 karena inilah konsep yang menggambarkan perubahan bertahap laporan perusahaan dari yang semula hanya berfokus pada informasi keuangan menjadi pelaporan yang mencakup keberlanjutan, ESG, hingga integrated reporting. Jadi, teori ini sebelum adanya ISSB itu dibagi dua tuh antara eh, sebelum ISSB dan sesudah ISSB. Kalau sebelum diberlakukannya ISSB itu ada namanya teori Corporate Reporting Evolution. Jadi teori ini menjelaskan bahwa pelaporan perusahaan itu berkembang melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah traditional financial reporting, yang kedua adalah corporate social and environmental reporting, yang ketiga adalah triple bottom line reporting dan integrated reporting atau disebut juga dengan integrated reporting. Nah, setelah teori corporate reporting evolution, terus muncullah namanya ISSB dan FRF itu merupakan lembaga yang mengadopsi dari teori corporate reporting evolution itu, terus dibuatlah sebuah peraturan yang mencerminkan bagaimana caranya agar membuat integrated reporting. Dasarnya adalah pertama adalah decision use theory, yang kedua stakeholder theory, yang ketiga adalah legitimasi teori, yang keempat institutional theory dan accountability theory. Dan ini tadi sudah saya jelaskan bahwa teori of corporate reporting evolution itu menjelaskan bahwa pelaporan korporat mengalami pergeseran dari laporan keuangan tradisional menuju pelaporan yang terintegrasi. Tahapan evolusi ini dimulai dari financial reporting, berkembang ke sustainability reporting, kemudian triple bottom line, hingga akhirnya membentuk konsep namanya integrated reporting atau disebut juga dengan IR. Dan kehadiran IERC pada tahun 2010 menjadi tonggak penting yang memperkuat kerangka pelaporan terpadu melalui internasional atau sebut juga dengan IR framework. Evolusi ini berlanjut dengan terbentuknya Valuation Reporting Foundation tahun 2021, hasilnya penggabungan IRC dan SASB yang bertujuan untuk mengintegrasikan pelaporan keberlanjutan dan keuangan secara global. Dan integrasi VRF ini ke dalam IFRS Foundation melalui ESB pada tahun 2022 mencerminkan fase terbaru dari evolusi pelaporan corporate yang mengedepankan standarisasi, transparansi, dan penciptaan nilai jangka panjang. Dan artikel 1 akan dijelaskan oleh Mbak Amazia. Oke, terima kasih Mas Anggi. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai artikel 1 yang relevan dengan topik 4. Di sini, eh, oke, untuk artikel 1 di sini judulnya Voluntary Adoption of Integrated Reporting and Firm Valuation, The Moderating Effect of ESG Performance, yang ditulis oleh Juniarti pada tahun 2024. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh dari adopsi sukarela, integrated reporting atau IR, terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin Skew. Untuk menguji peran moderasi kinerjanya, ESG itu diukur untuk ESG-nya itu terhadap hubungan tersebut pada perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Untuk sampel dari penelitian ini itu ada populasinya di perusahaan yang terdaftar pada BI pada tahun 2018 sampai 2022 dengan kriteria memiliki skor ESG
dari Refinitiv. Selanjutnya, menyediakan laporan tahunan selama tahun 2018 sampai 2022. Untuk sampelnya itu menggunakan 83 perusahaan dengan total 299 observasi. Untuk sektor dominannya itu dengan keuangan 28,92% diikuti oleh komunikasi dan consumer staples. Untuk metode penelitian dari artikel ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda, menggunakan metode weight least squares atau WLS, dan variabel dari penelitian itu ada dependennya itu nilai perusahaan, untuk independennya itu ada adopsi IR, untuk moderasinya itu ada ESG score, dan untuk variabel kontrolnya itu ada ukuran perusahaan, leverage, atau pertumbuhan growth. Untuk analisis datanya di sini menggunakan white test untuk heterodensitas dan model regresi dua tahap. Selanjutnya ada implikasi. Belum mas, masih ya ya. Untuk implikasi dari penelitian itu ada menunjukkan bahwa kombinasi integrated reporting dan kinerja ESG itu yang baik meningkatkan kepercayaan pasar dan nilai perusahaan. Untuk hasil dari penelitian ini itu yang pertama, adopsi integrated reporting di sini berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk ESG performance-nya itu di sini juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan untuk ESG performance moderasi hubungan IR, nilai perusahaan di sini juga berdampak positif terhadap IR. Untuk temuannya di sini menunjukkan bahwa transparansi pelaporan dan praktik berkelanjutan itu penting untuk meningkatkan legitimasi dan valuasi pasar. Selanjutnya, Mas, artikel 2. Oke. Untuk artikel yang kedua, di sini judulnya itu ada Corporate Governance dan an Integrated Reporting and Empirical Analysis of Mining Companies Leases onto Indonesia Stock Exchange. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance yang diproyeksikan melalui yang pertama kepemilikan manajerial, yang kedua kepemilikan institusional, yang ketiga ada dewan direksi, dan yang keempat ada komite audit. Untuk sampel dari penelitian ini itu ada seluruh perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2023 dengan total 94 perusahaan. Untuk kriteria purposive sampling menghasilkan 18 perusahaan dengan total 90 observasi selama 5 tahun. Dengan syaratnya itu tidak mengalami kerugian, laporan keuangan lengkap, dan memiliki data variabel yang dibutuhkan. Untuk metode dari penelitian ini sendiri yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif sama dengan yang tadi, dengan pendekatan asosiatif. Untuk analisisnya di sini menggunakan regresi data panel menggunakan EViews 12. Untuk model yang terpilih di sini ada fixed effect model atau FEM yang berdasarkan Wilbur, Shaw, dan Hausman. Untuk hasil penelitian dari artikel ini itu ada yang pertama, kepemilikan manajerial meningkatkan kualitas pelaporan karena memiliki kepentingan langsung terhadap kinerja dan transparansi perusahaan. Jadi di sini signifikan hasil ujinya. Yang kedua, di sini kepemilikan institusional tidak berpengaruh karena investor institusional itu mungkin berfokus pada keuntungan jangka pendek dan kurang mendorong pelaporan non-keuangan. Jadi hasilnya di sini tidak signifikan. Untuk yang ketiga, Dewan Direksi berperan penting dalam memastikan keterbukaan dan akuntabilitas pelaporan. Jadi di sini hasilnya signifikan. Dan yang terakhir itu ada komite audit memperkuat fungsi pengawasan sehingga mendorong transparansi dan integrasi informasi laporan. Sehingga di sini hasilnya juga signifikan. Next. Oke, di sini untuk artikel yang ketiga akan dibahas oleh Mas Andi.
Ya, terima kasih Mbak Amnesia. Pada artikel ketiga ini, judul dari artikel ketiga ini adalah Towards the Voluntary Adoption of Integrated Reporting, Driver, Barriers, and Practice. Jadi dari artikel ketiga ini tujuan penelitiannya adalah bahwa untuk menganalisa faktor pendorong, drivers, dan hambatan, barriers, dan praktik dalam adopsi sukarela integrated reporting pada perusahaan publik di Portugal. Dan metode yang digunakan dalam artikel 3 ini, pertama adalah penelitian ini yang menggunakan metode mixing method yang menggabungkan survei dan konten analisis berbasis teori diffusion of innovation. Dan di samping ini adalah eh, menjelaskan yang pertama atribut dari artikel ini. Pertama teori Rogers yang konteks dalam IR itu apakah IR dianggap lebih baik daripada laporan lain. Tujuannya adalah untuk mendorong adopsi IR dipandang meningkatkan reputasi dan kredibilitas. Untuk atribut kedua itu teori Rogers juga yang konteksnya dalam IR adalah apakah IR cocok dalam sistem pelaporan yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk mendorong adopsi apakah perusahaan yang sudah terbiasa dengan sustainability reporting atau dengan GRI atau SDG lebih mudah beralih ke IR. Dan yang ketiga juga menggunakan teori Rogers. Kontes dalam IR-nya itu adalah apakah IR dianggap sulit untuk dipahami dan diterapkan di perusahaan publik di Portugal. Tujuannya adalah untuk menghambat adopsi. Banyak perusahaan merasa struktur IR itu terlalu abstrak dan sulit untuk diterapkan, terutama di perusahaan-perusahaan yang berada di Portugal. Yang selanjutnya juga menggunakan teori Rogers. eh, Kontes dalam IR-nya itu sendiri adalah apakah manfaat dari IR terlihat jelas. Tujuannya adalah lemah. Perusahaan sulit untuk melihat dampak nyata IR bila tidak diwajibkan. Dan teori yang terakhir adalah teori Rogers juga menggunakan konteks dalam IR-nya adalah apakah IR menambah beban biaya atau risiko bukan dan risiko membuka rahasia bisnis. Tujuannya adalah hambatan signifikan. Dan hasil dari artikel 3 ini, eh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi perusahaan menjadi pendorong utama adopsi IR, sementara hambatan terbesar adalah kompleksitas dan biaya implementasinya. Penjelasan penelitian ini secara keseluruhan, penelitian ini menjelaskan mengapa sebagian besar perusahaan belum menerapkan IR meskipun memiliki manfaat, yaitu karena tidak diwajibkan secara regulasi dan dianggap rumit. Implikasi dari artikel tersebut adalah penelitian ini menyarankan pemerintah dan regulator untuk memberikan insentif dalam meningkatkan adopsi IR agar lebih meluas di perusahaan-perusahaan yang berada di Portugal. Dan penelitian ini juga menjelaskan bahwa ada tiga yang menjadi penghambat pelaporan dari pelaporan tradisional ke pelaporan integrated, yaitu pertama adalah kompleksitinya, yang kedua tadi adalah cost yang akan digunakan untuk mengintegrasikan pelaporan keuangannya, yang ketiga adalah proprietary risk-nya dan disclosure risk-nya. Dan selanjutnya artikel keempat dengan judul The Value Relevance of Integrated Reporting Quality yang berada di Asia. Artikel ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan terintegrasi memiliki dampak ekonomi nyata terhadap nilai pasar perusahaan di Asia. IRQ berperan dalam mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kredibilitas laporan, dan memperkuat persepsi pasar. Studi ini juga memperluas literatur pelaporan terintegrasi di Asia dan menegaskan pentingnya kualitas bukan sekedar adopsi IR itu sendiri. Dan kerangka yang dibangun oleh artikel 4 ini adalah eh,
menggunakan teori sinyal atau signaling teori dan teori stakeholder, di mana pelaporan terintegrasi menjadi sinyal positif bagi investor yang merupakan eh, tokoh, bukan tokoh ya, apa, orang yang menggunakan laporan integrated reporting tersebut. Dalam artikel 4 ini juga dijelaskan variabelnya. Pertama, variabel dependennya itu variabel dependen, nama variabelnya itu market value equity atau disebut juga dengan MVA. Penjelasannya adalah untuk menilai pasar ekuitas 6 bulan setelah akhir tahun buku. Dan variabel kedua adalah independen. Nama variabelnya Integrated Reporting Quality atau IRQ singkatannya. Dan penjelasannya adalah skor kualitas laporan terintegrasi berdasarkan analisis isi dari laporan integrated yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan di Asia. Dan jenis variabel yang ketiga adalah kontrol. Nama variabelnya adalah BVS, EPS, loss, ROA, size, leverage atau ukuran dari sebuah perusahaan itu sendiri. Penjelasannya itu pertama nilai buku per saham, laba per saham, kerugian, profitabilitas perusahaan itu sendiri, ukuran perusahaan itu sendiri, dan ukuran perusahaan dan leverage lah. Dan hasil dari artikel keempat ini, pertama adalah IRQ atau Integrated Reporting itu berpengaruh positif signifikan terhadap market value of equity sebesar P lebih kecil daripada 0,01. Yang kedua adalah kualitas laba dan akurasi prediksi analis memediasi hubungan IRQ dengan nilai pasar. Yang ketiga adalah efek lebih kuat pada perusahaan dengan kompleksitas tinggi dan selama pandemi COVID-19. Kesimpulannya adalah IRQ meningkatkan kepercayaan pasar dan menurunkan resiko informasi. Selain itu, reporting integrated reporting bagi regulator itu mendorong IR berkualitas tinggi untuk transparansi pasar modal di Asia itu sendiri, dan untuk bagi perusahaan IR berkualitas menarik investor dan memperbaiki citra perusahaan di mata investor. Yang ketiga, untuk investor sendiri sebagai pengguna laporan keuangan integrated reporting, IRQ menjadi indikator kredibilitas sebuah perusahaan itu sendiri, informasi dan nilai jangka panjangnya. Dan artikel 5 akan dijelaskan oleh Mbak Abigail. Terima kasih. Artikel kelima ini berjudul The Evolution of Integrated Reporting, Guiding Financial, Social, and Environmental Performance Metric for Holistic Corporate Assessment. Artikel ini membahas tentang perkembangan Integrated Reporting atau IR, yaitu sistem pelaporan yang menggabungkan kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan. Tujuannya supaya penilaian terhadap perusahaan bisa lebih menyeluruh dan seimbang. Tidak hanya melihat laba, tapi juga dampak sosial dan lingkungannya. Penelitian ini berfokus pada perkembangan IR dari tahun 2020 sampai 2024 dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap transaksi perusahaan, tata kelola atau corporate governance, dan keberlanjutan bisnis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana IR efektif dalam menggabungkan tiga aspek penting, keuangan, sosial, dan lingkungan, serta bagaimana IR dapat meningkatkan transparansi dan keberlanjutan perusahaan. Metode penelitian eh, pada penelitian ini yaitu menggunakan mixed method atau metode campuran, yaitu menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Mereka juga menggabungkan analisis statistik, analisis tren, dan juga perbandingan antara beberapa perusahaan untuk melihat hasil penerapan IR. Implikasi dalam penelitian ini itu dari hasil penelitian ada beberapa hal penting eh, yang bisa kita ambil. Pertama, perlunya standarisasi global dalam mengukur kinerja ESG agar pelaporan menjadi konsisten. Yang kedua, ada
IR dapat membantu meningkatkan tata kelola dan mengurangi risiko perusahaan. Yang ketiga, ada transparansi yang dihasilkan dari IR bisa menjadi indikator kepercayaan bagi investor, serta dapat memperkuat teori tentang legitimasi dan sinyal positif dari perusahaan. Kesimpulan dari keseluruhan teori ini yaitu eh, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrated reporting mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kinerja keuangan dan ESG perusahaan. Namun tantangannya masih ada, seperti belum adanya standar yang seragam, biaya implementasi yang tinggi, dan keterbatasan metrik universal yang bisa digunakan oleh semua perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Mbak Amazia. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Sekian presentasi paparan hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan atau ada teman-teman atau Bu Luti ingin menambahkan. Ya, terima kasih pada kelompok 1. Ada Adinda, Amasya, Anggi, Septian, Kristina Ivana Pakpahan, dan Susan Fajriyati. Ya, kita beri aplaus dulu ya kepada teman-teman. Ini diapresiasi pemilihan artikelnya ya. Jadi ini yang dipilih adalah dari 4, maksudnya topik itu topik 1 dan 4 ya, dari urutan yang ada di RPS gitu ya. Begitu ya, Susan ya. Jadi Betul, Bu. topik 1. Ya, dari topik 1 ini ada didukung oleh 5 artikel, tapi tadi baru disajikan secara terpisah ya, seluruh artikel ini, dan saya lihat menarik ya. Namun mungkin kalau bisa ada conjunctionnya ya, antara satu artikel dengan artikel lain, apa yang bisa ditemukan. Nah, di sini menarik ada beberapa teori-teori baru yang mungkin bisa kita masukkan selain dari teori-teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalnya di sini ada teori legitimasi, tapi di bagian IR itu ada juga teori inovasi ya. Nah, ini juga saya lihat ada metode RAISE, ini yang di artikel 2, strategi adopsi FRS SDG di Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya, apa yang dimaksud dengan metode RAISE, menyelaraskan standar global dengan persyaratan regulasi dan pasar lokal. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan? Kemudian ada istilah lain yang saya lihat di sini yang menarik di artikel 3, praktek pengungkapan lingkungan yang komparatif, yaitu dari ada perusahaan-perusahaan besar di Inggris dan Amerika, di mana kita ketahui dasar landasan standarnya juga Inggris dan Amerika Serikat itu berbeda ya. Walaupun Amerika akhirnya juga tentu harus ikut dengan standar internasional, tapi mereka juga memiliki standar tersendiri. Nah, ini perbedaan signifikannya sudah disampaikan dan bagaimana eh, implikasinya ya, terutama ya, implikasi dari praktik pengungkapan lingkungan di masing-masing negara. Ternyata teori legitimasi ini yang masih kuat ya, tanpa regulasi dan peran daripada eh, regulator, maka mungkin seorang perusahaan akan lebih memikirkan cost dan benefit ya untuk meningkatkan kualitas informasinya. Dan implikasinya ternyata juga ada analisis statistik komprehensif dengan data lintas negara besar, ya, ini untuk penelitiannya. Dan artikel ketiga juga menemukan implikasi kontribusi nyata terhadap pemahaman konteks budaya dan regulasi global. Nah, ini yang mungkin perlu dikembangkan lagi apa yang dimaksud dengan implikasi ketiga.
Karena saya kira sih kalau bicara tentang akuntansi, memang peran budaya, regulasi, dan sosial masing-masing negara itu akan sangat mempengaruhi ya munculnya standar akuntansi. Kemudian ada artikel keempat, bagaimana penerapan standar AESB di negara-negara berkembang. Cuman tidak diberikan informasi artikel dan terbitnya di mana, serta ini mungkin ada di papernya ya, tetapi di PPT-nya tidak disebutkan ya. Mungkin bisa ditambahkan sumbernya di sini. Dan ini ada tanggapan investor global juga mungkin bisa ditambahkan ya. Eh, di artikel 5. Ini yang ada informasi eh, antara apa sih pandangan investor dan pembuat standar. Ya, ini menarik juga. Mungkin bisa tapi bagaimana menemukan keterkaitan satu sama lain artikel ini dikaitkan dengan topiknya ya. Ya, mungkin bisa juga nanti teman-teman menyimpulkan secara keseluruhan kaitan topik satu ini antara artikel 1 dan 5. Ya, mungkin saya silakan apakah ada diskusi terhadap apa yang ditampilkan oleh teman-teman kelompok 1. Silakan. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Fitri. Ya, dengan itu, Bu, izin bertanya kepada kelompok penyaji, tapi mungkin ini di luar artikel, Bu, ya, lebih ke arah em, Ini kelompok satu, kelompok. thank you-nya boleh ditutup ya kalian. Jadi bisa kelihatan wajahnya. Thank you-nya Ini, tutup dulu ya. Ya, baik. Silakan dilanjut. ya, izin bertanya, Bu, saya dari kelompok 5 yang terkait kelompok pajak, Bu. Jadi bertanya terkait yang ISB ini kan sebenarnya konsepnya adalah eh, terbentuknya eh, S1 dan S2 gitu Bu ya terkait apa general requirement for disclosure sustainability sama climate related disclosure seperti itu. Nah, mungkin kalau saya boleh bertanya bagaimana penerapan terkait S1 S2 ini di Indonesia, apakah memang sudah diwajibkan atau belum? Terus melihat kondisi banyaknya perusahaan juga di Indonesia yang kita seperti belum ada kesadaran gitu Bu ya, kecuali memang perusahaan mungkin yang terkait dengan biologis seperti itu. Apakah nanti mudah gitu untuk diterapkan di Indonesia dan mungkin bisa dibantu juga dari kelompok penyaji kendala dalam implementasikannya itu nanti juga seperti apa di Indonesia. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Fitri. Ini pertanyaannya bagus. Mungkin bisa dilanjutkan dulu. Atau kita jawab bagaimana penyaji. Izin bertanya dong, kelompok 1. Boleh? Silakan Mas. Tadi kan udah disinggung ya sama Bu Prof. Lupi ya mengenai RAIC itu ya. Kan ada 3 strategi yang diadopsi ya. Itu yang paling realistis diterapkan di Indonesia itu strategi yang mana ya? Adopsi yang mana ya? Terus kenapa bisa paling realistis itu kenapa gitu? Itu aja. Terima kasih kelompok 1. Saya Billy dari kelompok akuntansi publik. Terima kasih. Ya, baik. Bisa dibahas dulu satu-satu. Boleh.
menjawab Bu. Tapi kalau misalkan ada salah ini, tolong dikoreksi ya Bu, teman-teman. Yang saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri. Pertanyaannya tadi kan, apakah perusahaan sudah menggunakan apa standar ini di Indonesia? Apakah sudah diberlakukan gitu? Apakah perusahaan-perusahaan sudah memberlakukannya gitu? Sampai sekarang, saat ini tidak ada perusahaan yang menggunakan adopsi ini karena adopsi ini masih proses dalam masih dalam proses. Jadi ISSB 2023-2024 ini masih penginian apa ya dibilang? Jadi di Indonesia sendiri masih memperlakukan ISB itu diatur di SPK atau standar pengungkapan keberlanjutan yang efektif pada 1 Januari 2027. Sehingga kalau dibilang untuk saat ini itu belum dilaksanakan, masih dalam proses. Dan untuk tantangan yang di Indonesia itu ada beberapa tantangan seperti ISSB ini kan dibagi dua macam nih, yang IFRS S1 dan S2, S1 dan S2. Di mana S1 itu membahas mengenai pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan, yaitu seperti ESG atau tata kelola atau mengenai aspek lingkungan. Tapi kalau misalkan IFRS S2 atau pengungkapan itu biasanya terkait iklim. Sehingga tantangan di Indonesia sendiri ini biasanya itu mengenai S2, di mana banyak perusahaan, terutama di sektor padat sumber daya alam, masih memiliki tingkat pengungkapan yang rendah terkait iklimnya dibanding standar ISSB S1. Dan yang kedua itu ada pelatihan dan sumber daya manusianya. Di sini di mana peningkatan kapasitas SDM-nya dan pelatihannya masih kurang kompleks, masih belum bisa menerapkan standar baru yaitu yang IFRS-nya. Dan yang ketiga sistem informasinya, yaitu perusahaan harus mengevaluasi dan memodifikasi sistem informasi akuntansi untuk mengumpulkan data keberlanjutan secara akurat. Dan yang keempat itu yaitu tantangannya itu ada pada regulasi, di mana pemerintah perlu memastikan regulasi domestik termasuk di bidang perpajakan sejalan nggak dengan adopsi ISSB ini, gitu Mbak. Jadi ada 4 tantangan yang saya tahu untuk penerapan ISSB ini. Apakah dari teman-teman yang lain atau Bu Lutfi bisa menambahin? Terima kasih. Ya, terima kasih Kristina. Berarti memang eh, walaupun sudah dikeluarkan standarnya untuk IS1 dan 2, namun memang penerapannya apakah sudah menjadi wajib atau masih voluntary ya? Dari tadi artikel yang ditampilkan adalah dari Juniarti ya, tahun 2024 itu masih voluntary, maka pengukurannya itu masih 01 ya, menerapkan apa? Menerapkan tidak menerapkan gitu ya. Nah, artinya memang di dalam pelaksanaannya tentu untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan itu adalah terkait kesiapan perusahaan tersebut ya. Karena dampaknya kalau misalnya katakanlah kalau good corporate governance itu kan dari hasil kejadian-kejadian yang terjadi beberapa periode yang sebelumnya itu kan memang krisis itu karena tidak diterapkannya tata kelola dengan baik ya, governance. Nah, tetapi masalah environmental dan sosial ini itu memang harus dilihat kalau kita menggunakan pengukuran JRI adalah eh,
apa yang menjadi signifikansi apa hal-hal yang signifikan ya yang perlu dimasukkan dalam laporan. Nah, itu memang mungkin membutuhkan waktu ya bagi perusahaan untuk menetapkan peristiwa-peristiwa apa yang signifikan yang harus ditampilkan dalam laporan. Karena jangan sampai tujuan perusahaan itu tetap adalah yang utama meningkatkan value of the firm-nya ya, nilai perusahaan dan juga tentu akan terkait dengan nilai perusahaan baik di pasar dan secara keberlanjutan. Jadi standar itu tidak boleh kemudian akhirnya membuat perusahaan menjadi mengeluarkan biaya lebih besar dan keluar dari tujuan yang ditetapkan. Jadi memang perlu hati-hati dan regulasi pun belum berani secara serta-merta untuk mewajibkan. Kalau wajib itu berarti ada punishment-nya ya, tetapi sudah menghimbau dan satu lagi Dewan Standar juga sudah bekerja keras untuk mengeluarkan standar eh, mengenai lingkungan ya, terutama karbon. Nah, karbon ini juga jadi memang menjadi suatu budaya baru ya bagi kita semua sebenarnya. Misalnya saja nih saya kebetulan sedang mengikuti pengabdian masyarakat internasional dan di salah satu ya mungkin ada di sudah menjadi standar dunia ya bahwa perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan nilai perusahaan di mata investornya atau stakeholdernya itu harus men-state gitu ya, men-state apakah sustainability yang dilakukan. Nah, dengan demikian berarti kan dia betul-betul ketika kita berani mengatakan bahwa kita adalah yang eh, menerapkan sustainability dan mencantumkan dalam budaya perusahaan atau dalam tujuan perusahaan, maka kita harus betul-betul melakukannya. Ya, misalnya contoh, kita tidak boleh menggunakan air minum dalam kemasan botol. Berarti kan mahasiswa satu-satu itu ketika dia maba harus kita beri botol isi ulang. Dan misalnya kampus ya, katakanlah kampus, perusahaan itu adalah kampus, maka kampus pun harus berkomitmen untuk menyediakan air-air isi ulang di setiap pojok. Nah, jadi itu kan menjadi suatu perubahan besar ya dalam organisasi dan tentu butuh eh, pelaksanaan yang secara pelan-pelan. Makanya apakah standar ini menjadi suatu voluntary ya itu kan dari dulu kita masih mengatakan voluntary ya karena peraturan untuk standar saja baru keluar Januari 2024. Ya, butuh periode waktu untuk menerapkannya. Ya, mungkin sementara itu yang memang perlu kembali ke kita sendiri ya. Jadi kalian yang sudah belajar sustainability, upayakan semana ya, sekeras semampu kalian gitu ya, menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membawa botol isi ulang, air isi ulang, dan kemudian juga mengurangi plastik gitu ya, membawa makanan dari rumah misalnya, sehingga tidak banyak waste ya, sampah-sampah yang bersebaran di jalan. Apa namanya menumpuk ya menjadi walaupun mungkin bisa didaur ulang, tetapi jika kita pergi ke negara-negara yang sudah ini kebetulan saya diajak asosiasi mengikuti asosiasi S2 Magister Akuntansi beserta Bu Eti ya yang dikirim kampus ditugaskan untuk mengikuti di sini di Australia. Jadi mereka memang eh, komitmen ya untuk mengurangi botol-botol plastik. Jadi mahasiswanya membawa botol sendiri. Kami pergi ke Curtin University dan di situ berdiskusi dengan para koprodi ya dari berbagai jurusan akuntansi terutama ya, ada juga manajemen dan juga dia sangat menerapkan itu ya, sustainability itu di Kertin ini sedang menjadi apa namanya istilahnya sudah dijadikan budaya gitu ya. Kemudian di air ya memang susah ya kalau benua itu kan air nggak seperti kita.
Kalau kita berlimpahan airnya karena dekat dengan laut dan sungai ya. Tapi kalau kawasan yang berbentuk benua ini kan kalau menggali dapatkan air ke bawah itu sangat sulit gitu. Jadi mereka sangat aware sekali dengan pemakaian air. Bahkan jam 5 sore mereka tutup, toko-toko tutup dan jam 7 terakhir ya. Tadi kemarin kami beli makanan itu sudah terakhir. Bahkan kami ingin cuci tangan ke toilet yang ada di seputaran restoran itu pun tidak bisa dibuka lagi gitu ya. Demikian mereka menjaganya. Tentu itu akan menjadi tantangan besar ya bagi kita untuk eh, seperti itu ya, karena selama ini kita selalu berkelimpahan ya dengan air, ya alhamdulillah ya itu dan semuanya kadang kita lupa gitu untuk menjaganya, menggunakannya secukup mungkin gitu ya, karena mereka adalah sumber daya alam yang tentunya bisa juga habis kalau kita gunakan secara sembarangan. Nah, mungkin itu ya kadang-kadang kita yang berkelimpahan seringkali ya udahlah banyak ini pakai aja sesukanya gitu ya. Mungkin kita sudah mulai dari diri sendiri lah. Mudah-mudahan dengan membaca dan mempelajari sustainability ini menjadi kesadaran buat kalian bahwa kita tidak hidup untuk saat ini saja, tapi ada anak cucu yang akan lahir yang juga perlu hidup dengan wajar dan layak gitu ya. Nah, ini kita mulai sebagai akuntan memasukkan konsep ini dalam laporan keuangan. Kira ada lagi yang bisa menanggapi? Fitri, saya kembalikan. Gimana? Fitri sendiri, coba di Eh, list apa sustainability yang kamu lakukan. eh, Lebih ke ini sih Bu, apa ya, mengurangi apa ya, peduli lingkungan dalam artian memang dia di kantor ya kebenaran kita mengurangi sampah dan lain-lain, sudah ada pemilahan sampah dan lain-lain. Cuma pada prakteknya ESG itu kesulitan adalah ketika kita harus menyajikan terkait nilai dan pengukuran terhadap nilai tersebut untuk disajikan ke dalam disclosure untuk laporan keuangan. Saat ini yang masih menjadi PR sih Bu di perusahaan kami. Jadi menilai terhadap waste itu seperti apa, karena kaitannya juga Hmm. dengan karbon dari alat produksi itu seperti apa. Nah, kesulitan kita masih di arah bagaimana kita melakukan pengukuran ataupun penilaian yang nanti akan disajikan di dalam Hmm. laporan keberlanjutan tersebut seperti itu. Jadi ESG sendiri di perusahaan baru diterapkan Bu, jadi masih tahap awal gitu. Dari komitmen aja dulu ya, belum Betul Bu, diukur-ukur gitu ya. betul. Hmm. Ya Makasih kalau Bu. misalnya listriknya, biaya listrik setiap tahun atau tiap bulan turun, itu udah sustainable. Iya. Nah, itu bisa jadi alat ukur. Atau pemakaian air juga ya, sudah mulai dari alat-alat dulu lah, green water itu mungkin dari pemakaian tapnya ya. Jadi kan kita sekarang tap apa kerannya itu bisa dibuka, Bu. Tapi mungkin yang hidupnya sebentar aja, yang cuman apa mati sendiri gitu. Kalau kita lupa dia mati sendiri dan juga secukupnya. Hmm. Lampu Itulah. dan lain-lain sih Bu. Lebih ke LED yang kalau memang tidak ada orang mati sendiri ya seperti itu sih, sama bisa kita atur juga kan. Bohlamnya juga sudah yang Ya seperti mati itu. sendiri, hidup sendiri. Ya Hmm. seperti itu. Apalagi ya yang bisa coba sustainability-nya. Paling mudah sih memang mengurangi waste sih Bu. Tapi berarti caranya apa? Kalau di kampus kan tong sampahnya udah di pojok-pojok, nggak di seluruh tempat ya ditaruh tong sampah. Jadi sehingga kalian bisa nyimpen di kantong atau di tas, baru kemudian di tukang tong sampahnya gitu ya. Betul. Dan kesadaran terhadap keberlanjutan juga sebenarnya sudah dikenalkan ke sekolah-sekolah sih. Jadi kebenaran memang di sekolah SD SMP gitu. Mereka juga sudah Hmm. mulai mengajarkan untuk istilahnya isi ulang, bawa air isi ulang dan lain-lain. Itu mengurangi waste terhadap plastik sampah seperti itu. Hmm, hmm. Nah, Tapi kalau cewek-cewek gimana nih? Jangan sering-sering beli baju ya. Kalau beli berarti ya itu buah si malakama ya. Satu ya, sisi yang jualan harus ada yang beli,
Kalau kita punya baju banyak, yaitu apa yang namanya istilahnya nyuci, ya jadi waste gitu ya. Itu gimana itu? Agar kita efisien dan efektif mungkin. Ya, kalau di Kertin kemarin saya diskusi, mereka memang sudah mematikan ya lampu-lampu, tetapi lampu-lampu di ruang kerja saja. Tapi di ruang di luar tetap dihidupkan karena agar kampus juga terang ya. Kalau ada yang jadi tidak seluruhnya sampai gelap banget gitu enggak. Dan juga seperti kemarin tuh kami ya masih sih kasih botol sih tapi kecil banget itu ya, sedikit banget botolnya. Jadi diusahakan airnya tidak apa, takutnya kan kalau kita ngasih misalnya 600 mili itu kan sering kebuang-buang ya. Jadi secukup orang sanggup minum dalam kondisi duduk diskusi gitu kan. Kalau dikasih air yang besar bisa ke toilet terus ya. Tapi kalau kecil mungkin dia minum sedikit-sedikit. Kemudian ya tidak baru datang dikasih makan minum, setelah berjalan baru ditawarin. Jadi tidak ada kotak-kotak gitu ya. Kalau kita juga mereka sudah pakai prasmanan kue-kue kecil aja gitu sederhana. Ya sederhana juga sih kalau setelah kita masuk ke kampusnya. Jadi cuman mereka mungkin apa ya, ya sudah semuanya by system gitu ya, by system. Kalau kita memang harus di mandatori ya. Kalau nggak mandatori nggak mau gitu ya. Coba deh belajar voluntary dulu gitu. Kalau mandatori karena ada punishment-nya. Biasanya orang mulai takut kalau ada mandatori. Ya, apalagi kalau yang lain sustainability-nya apa di kantor? Mungkin yang lain bisa eh, cerita. Tadi yang katakan siapa nih? Billy ya, Billy. Sustainability yang udah dilakukan apa sih, Billy? Apa Bu ya? Bentar. Kalau saya, kalau di kantor sih paling hemat energi aja sih Bu. Jadi sekarang menggunakan apa namanya tuh Hmm. yang menyerap cahaya. Kalau ada orang lewat baru bercahaya aja lampunya gitu Bu. Kalau dari Oh perusahaan kita, gitu. iya Oh iya pakai ini badan ini ya sendiri ya, sensor gitu sih Bu. Ya sensor ya. Itu memang mungkin alatnya yang mahal tapi bayar listriknya jadi lebih murah ya. benar Ibu. Hmm, jadi apalagi ya, eh, misalnya makanan sudah mulai bawa makanan di rumah atau beli ya. Karena cowok semua sih pada beli sih Bu. Jadinya Kalau beli apakah dibungkus bawa ke ruangan atau makan di tempat? masih masih dibungkus Bu. Nah, bungkus kan berarti ada waste-nya ya. Iya benar. Kenapa makan di tempat? Karena nggak ada tempat ya Bu. Kalau di tempat kami Bu. Penuh ya. Iya. Oke. Jadi energi, water itu sangat diperhatikan. Kemudian waste management tadi udah Fitri ya. Kemudian berusaha dari sisi makanan tadi ya kalau bisa dibungkus, tapi tentunya kalau bisa bawa kotak sendiri. Nah itu ya repot ya, beli kotak sendiri atau dibungkusannya yang mudah untuk di ini. Nah itu apa yang kemudian Anda lakukan untuk menolong lingkungan Anda ya. Misalnya kalau lampu gimana, ingat mematikan kalau keluar. Apakah AC pemakaiannya di tingkat berapa Celcius gitu ya. Menggunakan botol dari rumah bawa botol isi ulang gitu ya. Kemudian eh, hemat-hemat menggunakan apa barang-barang eh, yang kalau bisa bisa didaur ulang gitu. Ya, ini mungkin memang tantangannya ya. Kalau menurut saya sih Fitri,
harus ikut pelatihan penghitungan karbon ya untuk bisa nanti dimasukkan dalam laporan keuangan. Itu kan terkait dengan berapa biayanya ya. Ya mungkin memang sertifikasi untuk sustainability memang sudah menjadi kewajiban ya, salah satu atau dua orang di perusahaan harus bisa menghitung karbonnya secara baik. Karena detail banget itu ya, kalian pergi ke luar kota, menggunakan apa, di jalan makan apa, semuanya menggunakan karbon. Ya, itu kan saya kira cost-nya terlalu tinggi dibanding dengan manfaatnya. Mungkin kita bisa membuat Fitri sendiri, seperti tadi ya, membuat dulu item-item apa yang bisa di sustainability, mungkin terkait dengan orang yang tinggal di kantor, orang yang bepergian. Nah, dari situ baru kita hitung karbon yang dikeluarkan, sehingga nanti bagaimana mengkompensasinya gitu ya. Apakah mengkompensasinya, ada orang beli karbon ya, tapi saya nggak tahu nih apa pasar karbon kita sudah cukup aktif atau tidak. Jadi saya dengar memang sudah mulai banyak apa, perusahaan-perusahaan yang em, berjual beli karbon ya, sehingga itu ada trade off antara yang mengeluarkan dengan yang menjual karbon, jadi zero. Jadi itu yang tujuannya adalah zero, karbonnya itu zero. Ya menarik sih itu kita mulai membuat frameworknya ya kalau bisa ya, frameworknya, kerangkanya. Ya, silakan ada lagi. Izin menjawab pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Ya baik, silakan dari kelompok ini ya Susan. Tadi, iya, tadi pertanyaannya dari Mas Billy. Dari tiga strategi adopsi yang diusulkan, Hmm. strategi mana yang paling realistis diterapkan di Indonesia gitu dan mengapa? Nah, tadi kan ada tiga strategi di artikel 2 ya yang eh, ditawarkan oleh si penulis untuk diterapkan di Indonesia gitu. Ada strategi harmonisasi melalui metode eh, RISE tadi, RAISE. RISE sendiri itu relevance, alignment, integration, sinergi, dan evolution. Kalau diterapkan, kelebihannya ini realistis dan kontekstual. Kemudian tidak menimbulkan beban mendadak bagi perusahaan. Tapi kelemahannya prosesnya lambat dan hasilnya tidak langsung terlihat. Kemudian juga memerlukan koordinasi lintas lembaga yang kuat. Kemudian kalau strategi yang nomor dua yaitu analisis prospektif dan retrospektif. Hmm. Strategi ini kalau diterapkan, kelebihannya bisa mengurangi resiko kegagalan implementasinya. Kemudian memberikan dasar penelitian dan bukti empiris untuk kebijakan. Dan juga berbasis data bukan asumsi. Tapi kelemahannya butuh waktu lama dan biaya riset yang besar. Kemudian hasilnya juga sulit diterjemahkan secara cepat ke kebijakan operasional. Kalau strategi yang ketiga yaitu pengembangan model pelaporan keberlanjutan konseptual. Nah, ini kalau misalkan diterapkan, kelebihannya itu bisa menunjukkan kemandirian intelektual dan inovasi kebijakan gitu. Kemudian bisa menjadikan Indonesia itu punya model pelaporan sendiri yang diakui global. Tapi kelemahan ini sangat kompleks dan memerlukan fondasi regulasi, riset, serta infrastruktur pelaporan yang kuat terlebih dahulu. Kemudian juga tidak realistis untuk diterapkan dalam jangka pendek. Jadi yang mana antara tiga strategi itu yang paling realistis diterapkan di Indonesia itu strategi yang pertama, yaitu harmonisasi melalui metode RISE. Alasannya, pertama, karena sesuai dengan tingkat kesiapan nasional saat ini. Jadi Indonesia itu belum siap melakukan adopsi IFRS S1 S2 secara penuh, gitu. Baik dari sisi regulasi, SDM maupun datanya. Nah, harmonisasi dengan metode RISE ini menawarkan pendekatan secara bertahap, terukur dan juga realistis yang disesuaikan dengan kapasitas lembaga dan perusahaan dalam negeri. Kemudian alasan yang kedua yaitu menjaga keseimbangan antara tuntutan global dan juga konteks lokal. Jadi IFRS S1, S2 itu adalah standar global kan. Tapi penerapannya harus selaras dengan prioritas nasional seperti green economy dan ESG roadmap OJK.
Jadi pendekatan harmonisasi RISE ini memungkinkan adaptasi tanpa kehilangan kesetaraan internasional. Kemudian alasan yang ketiga yaitu didukung oleh lembaga resmi dan roadmap yang sudah berjalan. IAI sudah membentuk CCR Task Force dan menjalankan RISE sebagai strategic framework. Artinya strategi ini bukan hanya ideal secara teoritis saja, tapi sudah berjalan secara institusional. Kemudian alasan yang keempat yaitu selaras dengan prinsip E dalam RISE yaitu evolusi yang mana dilakukan secara evolutif bukan revolusioner. Jadi bertahap karena perusahaan Indonesia itu kan sangat heterogen. Sebagian sudah siap gitu kayak perusahaan besar kayak BUMN gitu. Kemudian masih sebagian lagi kayak UMKM itu masih jauh tertinggal gitu. Kemudian juga alasan yang kelima menjadi fondasi bagi dua strategi yang lainnya. Harmonisasi melalui RISE ini adalah tahap dasarnya gitu yang memungkinkan strategi nomor 2 dan 3 itu nantinya bisa berjalan. Karena tanpa harmonisasi dengan RISE ini tidak akan ada data untuk analisis prospektif retrospektif. Kemudian juga tanpa harmonisasi ini pengembangan model konseptual nasional akan kehilangan pijakan institusionalnya. Kira-kira begitu jawabannya. Ya, terima kasih Susan. Mungkin nanti bisa dirangkum lagi ya oleh Mas Billy apa yang tadi disampaikan oleh Susan. Eh, Teman-teman sekalian, saya minta permaklumannya mungkin kita cukup dua penanya hari ini ya. Dan itu terima kasih kepada penyaji yang mohon bisa dibagi juga artikelnya kepada teman-teman ya, linknya. Karena saya lihat ini bisa juga dikembangkan nanti dalam riset jika ingin mendalami terkait dengan integrated reporting maupun sustainability reporting. Jadi artikelnya cukup menarik di sana karena ada beberapa teori-teori baru yang ditampilkan ya. Mungkin bisa juga nanti dibuat semacam frameworknya apa saja yang ditemukan, sehingga contohnya aja ya seperti ini nih yang saya lama nih yang saya buat. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi di sini. Rangka konseptual kalau di sini saya mengangkat pengungkapan ESG dalam SR untuk mencapai SDG, tapi bisa saja dikembangkan kerangka konseptual pengungkapan ESG dalam mencapai integrated reporting ya atau dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan standar yang terbaru. Jadi bisa dibangun landasan teoritisnya, landasan empirisnya. Nah, sini bisa ditambah tadi teori-teori yang diperoleh. Dan akhirnya menurunkan kerangka konsep akuntansi sustainability reporting ya dalam konteks ekonomi, sosial, budaya, lingkungan. Nah, ini bisa diturunkan lagi untuk mendapatkan konsep-konsep yang berikutnya ya. Karena sampai ada juga istilah quadruple bottom line, ada pentacle, ada ESG ya sekarang. Ada lagi yang saya baca dan saya sampaikan ketika orasi yaitu ESG ya. Karena Environmental Sustainability Governance satu lagi kenapa tidak kelihatan ya. Mungkin saya kira karena sudah masuk dalam keseluruhan ini. Barangkali payungnya adalah keseluruhan adalah mencapai eh, tentu tujuan perusahaan yang memang secara umum adalah mencapai sisi ekonomiknya. Tetapi ESG ini perlu juga diungkapkan agar diketahui apa dampak lingkungan bagi perusahaan ya. Kalau ini kan ESG ini sebenarnya apa yang perusahaan lakukan yang berdampak terhadap lingkungan, tapi standar itu nanti yang akan bisa menghitung dampak lingkungan terhadap perusahaan dengan menggunakan standar akan kelihatan di laporan keuangan. Nah, mungkin bisa dikembangkan dan kalau ada yang tertarik bisa mengembangkan lagi menjadi riset yang bagi yang belum dapat topik ya, atau yang topiknya sudah semacam ini bisa ditambahkan dengan artikel yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Itu cukup baik ya. Ya saya apresiasi buat penyaji kelompok satu. Mungkin saya izin hari ini kita dua penanya dulu dan kita lanjutkan minggu depan ya, Sunita ya. Ya, Saya bro. tinggal berapa kali lagi berarti? Dua kali ya. Yes, dua kelompok.
sebelum itu. dua kelompok ya eh, sebelum tanggal 30 ya, yang saya katakan nilai tip- apa dengan semester harus sudah disampaikan pada tanggal 30. Ya baik, saya demikian pertemuan kita hari ini. Mohon bagi penyaji, satu masukan saya adalah temukan apa sih kaitan antara artikel-artikel tersebut satu sama lain. Apakah ada kesamaan atau perbedaan gitu ya untuk simpulannya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin hari ini kita cukup larut mulainya dan juga eh, dipercepat juga untuk mengakhiri ya. Semoga kita semuanya sehat, bisa ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Makasih, Makasih, Bu. Prof. Makasih, Bu. Saya Selamat izin ya. malam. Terima kasih, Prof. Terima kasih.